tapi yang itu programnya bagus gak sih? Bagus lah ya. Oke. Bagus lah itu kreatif lah kayaknya ya. Iya itu kayaknya. Nih. Apaan sih ribut-ribut nih? Kita lagi cari pahlawan pandemi. Pahlawan tuh maksudnya ini kayak Pangeran Diponegoro gitu, kayak Patimura gitu. Enggak. Avengers. Enggak lah, pahlawan millennials. Pahlawan millennials. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita sapa dulu penonton. Selamat datang di Nongkrong di Ru kita episode ketiga. Ini kita kedatangan ada Kak Siska dan ada Kak Sonya sebagai inisiator program Home for Heroes. Iya. Betul. Home, rumah, heroes, pahlawan. Rumah bagi para pahlawan. Iya, betul. Tapi kayak gimana ya? Tapi maksudnya tuh yang dicari pahlawan tuh pahlawan kayak gimana sih? Ya, kita nyarinya kalau di pikiran teman-teman kan mungkin pahlawan ya Avenger atau mungkin pahlawan nasional dan sebagainya. Tapi sebenarnya pahlawan itu tuh nggak harus yang bentuknya seperti itu. Betul. Di saat-saat seperti ini juga kita bisa jadi pahlawan untuk sekitar kita. Nah, ini yang kita mau cari nih teman-teman millennials yang mampu memberikan inisiasi positif yang bisa memberikan pengaruh yang positif juga ke masyarakat selama pandemi. Oke. Harus millennials? Teman-teman semuanya deh. Maksudnya anak muda kali ya? Anak muda, kita nyebutnya anak muda gitu. Kenapa anak muda? Karena kita ngerasa kayaknya kita perlu sebenarnya di luar sana ya, itu banyak loh anak muda yang ternyata memiliki jiwa sosial. Betul, untuk sesama. Nah, terkait kita kan sedang mengalami masa pandemi sebelumnya, mungkin sekarang kan transisi ke endemi. Nah, ternyata adanya pandemi ini ternyata mendorong loh teman-teman generasi muda di luar sana yang ternyata memiliki inisiatif yang positif, membuat suatu kontribusi yang positif ke masyarakat, tapi banyak mungkin di kita yang nggak tahu. Nah, makanya kita ada program ini sehingga kita bisa memberikan apresiasi buat teman-teman kita nih yang ternyata memiliki dorongan untuk berkontribusi yang positif ke masyarakat. Home for Heroes tuh apa sih? Maksudnya boleh jelasin dikit nggak sih? Enggak, jangan dikit deh, yang banyak deh Home for Heroes. Oke. Kalau Home for Heroes ini sebenarnya CSR-nya Ru kita khususnya. Kita tadi kan udah dijelasin sama Siska ya, kita mau cari pahlawan pandemi gitu. Mungkin kayak gue tarik balik sedikit ya, kenapa sih mesti pahlawan pandemi gitu? Karena mungkin kalau kita pernah dengar perusahaan-perusahaan lain gitu, orang-orang brand-brand lain fokusnya itu banyak kan kalau untuk pandemi itu mereka ngasihnya ke orang-orang yang terdampak dari pandemi. Benar. Iya kan? Benar. Kayak mereka yang kena COVID, terus Satgas lah terus ataupun yang orang-orang yang istilahnya mungkin bisnisnya terdampak sama pandemi kayak gitu. Nah, tapi di sini kita lihat kayaknya ada celah yang kita bisa ulik lebih dalam nih, lebih seksi menurut kita ya. Dimana kita coba kasih highlightnya itu atau spotlightnya itu ke teman-teman yang justru memang membantu sesamanya selama pandemi gitu kan. Selama ini kayak jarang banget ada yang kasih perhatian khusus ke mereka gitu. Nah, di sini melalui program Home for Heroes ini kita pengen memberikan istilahnya free akomodasi, kita take care kebutuhan mereka, kebutuhan hidupnya, tempat tinggal gitu. Dan kita juga encourage mereka untuk semakin istilahnya lu bebas deh, explore deh, lu mau kasih inisiatif positif apa lagi, mau bikin program apa lagi, kita encourage mereka untuk itu while we take care of their living. Itu sih. Sis, udah jalan berapa lama nih Home for Heroes? Kalau program Home for Heroes-nya sendiri itu kita perdana launching di 2021 ya. Dan itu mendapatkan respon yang baik dari teman-teman dan banyak juga yang daftar ya. Tapi waktu itu karena ini masih perdana, kita masih memiliki 20 pendaftar waktu itu. Nah, tapi ini kita launching lagi batch kedua yang mana di
tahun 2022 ini ternyata menunjukkan respon yang sangat-sangat baik dari teman-teman, sehingga sekarang kurang lebih pendaftarnya itu mencapai 80 pendaftarnya di program ini. Jadi naik 4 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa ternyata program ini udah mulai diketahui oleh masyarakat luas, oleh teman-teman, dan ternyata sangat menarik buat teman-teman gitu. Dan di saat kita ulik nih satu persatu profil teman-teman yang mendaftar di Home for Heroes, ternyata banyak yang memiliki program-program yang sangat menarik gitu, yang sangat-sangat memberikan efek yang positif bagi masyarakat, membantu masyarakat dan sebagainya lewat inisiasi mereka gitu. Jadi banyak sosok-sosok inspiratif gitu, sampai kami tuh sulit banget untuk memilihnya gitu. Jadi kami sangat senang sekali gitu bahwa ternyata program ini memiliki tempat di hati juga ya di teman-teman millennials gitu, dan kita pengen programnya juga berkelanjutan terus. Amin. Yang tahun ini tuh ada berapa sih beneficiaries-nya? 3 dari 80. Yes. Oke. Bayangkan susah milihnya. Susah banget loh milihnya, dan itu 80 itu pasti keren-keren juga kan. Pasti sulit banget ya mengurus 3 orang itu ya. Iya. Teman-teman pasti pengen lihat kan 3 orang ini profilnya kayak gimana. Ini kita saksikan dulu nih cuplikannya nih ya. Perkenalkan, nama saya Herlina Fardosi. Saat ini saya bekerja di kedokteran UI. Saat ini umur saya 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Adit Farhan Al-Anwari, biasa dipanggil Farhan, dan sekarang saya masih aktif di relawan COVID. Usia saya 24 tahun. Nama saya Himawan Adi Nugroho, saya berumur 22 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Selatan. Panggilan profesi ya. Saya awal mulanya karena ayah saya dulu itu kerja di rumah sakit ya, hektik banget. Saya lihat kayaknya saya juga pengen mendedikasikan diri saya untuk ngebantu negara ibaratnya gitu. Bapakku dan 2 kakakku pun mengikuti kegiatan relawan. Saya pengen sekali gitu ahli dalam epidemiologi kesehatan, ahli dalam penelitian kesehatan. Saya berpikir ini adalah kesempatan yang baik. Insentif, wah ini ngebantu banget nih untuk mereka yang ibaratnya terjun langsung ngebantu masyarakat khususnya saat pandemi ini. Baru kita ini kan lokasinya strategis ya kan, jadi itu ngebantu kita untuk mendapatkan tempat tinggal yang strategis dan layak huni ibaratnya gitu. Dari saya sih ini sangat bagus ya, karena sangat mengapresiasi orang-orang yang selama ini kurang di-up oleh media tapi dibantu oleh si Rukitanya nih, tapi dari sisi memberikan hunian itu sangat keren gitu menurut saya. Semoga program Home for Heroes ini semakin berkelanjutan gitu, karena akan banyak orang-orang heroes di luar sana yang sangat membutuhkan benefit dari program ini. Wow, keren banget kan tuh 3 orang tersebut itu ya. Di antara 80 orang yang bukan lebih, maksudnya 80 orang yang keren-keren juga gitu ya, nggak kalah kerennya ya. Tapi benefit apa aja sih yang didapatkan sama beneficiaries? Kita memberikan akomodasi yang mana para penerima program ini nanti bisa tinggal di unit-unit kita selama 6 bulan gratis seperti itu. What? Gratis. 6 bulan. 6 bulan gratis. Nyet, coba gue pahlawan ya. Sayang banget ya. Jadi kalau lo tinggal, lo kan nggak cuman ya udah tinggal doang, tapi lo juga butuh bayar listrik, air, ya kan. Terus kayak laundry gitu-gitu. Nah itu tuh di cover sama kita up to 300.000 per bulan. Wow, gila banget. Biru kita lagi ya. Itu unit bisa milih nggak sih atau dipilihin sama kita? Jadi kita tuh sistemnya, kita akan tanyain dulu ke si beneficiaries-nya ini, mereka domisili atau misalkan alamat kantor atau kuliahnya di mana gitu. Nah nanti dari situ tim kita akan cocokin nih kira-kira unit yang paling deket dengan domisilinya mereka tuh apa aja.
gitu. Jadi mereka bisa pilih based on rekomendasi itu sih. Dan nggak sampai situ aja loh. Jadi untuk teman-teman yang terpilih nih di program ini, setelah mereka stay 6 bulan pun gitu, setelahnya kalaupun nanti mereka memutuskan untuk saya mau lanjutin nih stay di Rukita, kita juga sediain diskon spesial banget gitu untuk mereka stay untuk di bulan-bulan berikutnya di luar program ini. Dapat diskon gitu. Betul. Oh gitu ya. Ngapain lewat-lewat nih, lagi syuting nih? Ini lagi ngapain sih Kak? Lagi nongkrong. Nih ada teman-teman dari Home for Heroes nih. Hai Kak. Hai. Di Nih sini juga ya? di sini juga. Ini Silika, dia tenan sini juga. Terus dia magang di Rukita. Oh, Gitu. oke. Lu tau nggak nih Home for Heroes nih? Jadi kita memberikan hunian bagi para pahlawan. Pernah lihat sih di Pernah sosmed lihat. kita. Soalnya, ini gue lanjut dulu ya. Apa sih membedakan para pemenang ini dari orang-orang lain dan kenapa mereka bisa jadi pemenangnya ya? Jadi beneficiaries ya? Jadi kita seleksi ya. Pertama kita cek dari profil mereka, teman-teman, dan bentuk program-program yang mereka lakukan gitu ya. Jadi programnya seperti apa sih yang mereka lakukan ke masyarakat gitu. Dan menarik atau enggak seperti itu. Dan yang pasti ternyata memberikan efek yang konkret gak ya ke masyarakat seperti itu. Sil, lu pernah nggak? Lu kan sebagai anak muda nih ya. Ini kan Home for Heroes nyarinya anak-anak muda nih Sil katanya. Tapi yang berimpact pada masyarakat. Lu sebagai anak muda, apa sih lu pernah nggak sih berbuat sesuatu untuk sekitar lu? Kalau aku sih kebetulan emang suka banget jadi relawan sih, tapi kebetulan kalau untuk pandemi ini belum ada sih Kak. Rasanya paling ya mungkin bantu lewat sosial media aja, karena kan emang kalau pandemi aku belum ada terjun langsung, tapi sebelum pandemi itu aku pernah kayak jadi relawan di daerah terpencil gitu. Karena kayak aku rasa mumpung masih muda kan Kak, kita masih punya banyak tenaga, kenapa enggak gitu. Bisa tuh ya sebenarnya ya, bisa masuk Home for Heroes ya kalau gitu ya. Sayang. Boleh deh nanti next selanjutnya kali ya Kak. Biar selanjutnya bisa tuh. Tapi emang bener loh, maksudnya di mata mungkin banyak orang yang mikirnya generasi muda tuh cuma melulu soal nongkrong dan sebagainya, tapi sebenarnya banyak loh teman-teman kita di luar sana yang ternyata memiliki inisiatif, dorongan hati yang sangat baik untuk memberikan hal-hal yang positif ke masyarakat gitu. Jadi memang ternyata terbukti dari program ini, ternyata banyak ya teman-teman yang memiliki inisiatif yang positif itu gitu. Iya. Oke, Kak Sonya, ini yang dapat benefit itu tuh harus nggak sih orang yang dalam tanda kutip misalnya terkenal atau let's say dia emang tenaga medis atau dia emang spesialis di bidang relawan gitu. Bisa nggak sih kayak orang-orang biasa nih? Bisa jawabannya ya, karena memang tujuan dari Home for Heroes ini sendiri adalah kita pengen meng-highlight teman-teman yang istilahnya mungkin belum tersentuh sama media. Jadi melalui program ini kita pengen amplify lagi storiesnya mereka nih, inisiatif positifnya, buat menginspirasi orang-orang gitu. Jadi as long as lu punya program positif, bagus, unik, ya kenapa enggak gitu. Iya. Kan tadi dari yang aku dengar kan mungkin ini fokusnya tuh di masa pandemi ya Kak, karena kan mungkin kemarin kita lagi di masa pandemi. Ada nggak sih kemungkinan mungkin nanti setelah kita mungkin udah lewat masa pandemi, program ini selanjutnya bisa untuk teman-teman yang relawan-relawan lebih luas lagi gitu, selain daripada di ranah pandemi? Iya, tentu aja. Mungkin program ini awalnya cetuskan pada saat pandemi memang benar. Karena kita lihat kita menghadapi pandemi dan ternyata banyak sosok-sosok yang positif ya di masyarakat. Tapi nggak menutup kemungkinan kita udah mulai beralih ke endemi dan mungkin nanti pandemi ini akan selesai juga, kita seterusnya kita berkomitmen untuk tetap memberikan apresiasi dan meneruskan program ini untuk nextnya teman-teman kita, karena kita pengen bertujuan utama untuk mendorong banyak generasi muda di luar sana untuk terus berbuat baik
ke masyarakat ya, seperti itu intinya. Home for Heroes yang sekarang ini programnya memang di Jabodetabek aja ya Kak? Berarti mungkin nanti bisa ya Kak, untuk relawan-relawan yang ada di luar kota gitu kan, sesuai dengan unit-unit yang tersedia. Iya. Bisa banget. Jadi sebenarnya cita-cita utama dari program ini adalah membuat program ini sebagai wadah gitu ya, wadah untuk memberikan apresiasi gitu ke teman-teman. Nah, mungkin di awal kita menggelar di Jabodetabek dulu gitu, tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kita pengennya sih di saat kita juga sudah mulai ekspansi rencananya di tahun ini ke beragam daerah di Indonesia, kita juga pengen memperluas juga jangkauan dari program Home for Heroes ini juga gitu, karena yang kita tawarkan juga adalah hunian gratis ke teman-teman gitu sebagai bentuk apresiasi gitu. Jadi kalau kita sudah ekspansi besar, tidak menutup kemungkinan juga kita akan memperbesar juga program ini gitu, seperti itu. Apa feedback yang diharapkan dari mereka? Ya, kita berharap mereka tetap tentu saja melanjutkan apa yang program yang mereka lakukan gitu, jangan sampai stop gitu, dan juga sharing gitu, inspirasi apa yang mereka lakukan ke banyak teman-teman lainnya gitu, karena kita memang pengennya kita mendorong teman-teman yang mendapatkan program ini juga menyebarkan lebih luas lagi program-program atau inspirasi mereka kayak gitu. Itu bisa jadi juga banyak anak muda yang sebenarnya pengen nih jadi mungkin relawan atau apapun itu ya, pokoknya aksi sosial, tapi mereka kayak masih banyak kayak nanti kalau gua kayak gini gimana, nanti kalau gua begini gimana, kayak masih takut-takut gitu loh. Nah, mungkin dari teman-teman pahlawan pandemi ini bisa sharing juga gitu, oh ternyata kalau jadi relawan tuh seperti apa sih gitu. Istilahnya mungkin banyak teman-teman yang banyak pahlawan pandemi ini justru kayak encourage orang-orang untuk ya udah coba dulu aja gitu, nanti lo bakal bisa melalui semuanya yang tadinya ketakutan lo selama jadi relawan, mungkin kayak gimana untuk time managementnya atau segala macam, itu sebenarnya bisa gitu. Dan ternyata kita memberikan hunian gratis ini ke teman-teman gitu, para inisiator gitu, ternyata mereka sangat membutuhkan loh ternyata gitu ya, di balik seperti salah satu contohnya gitu ya, di tahun lalu kita memberikan ke mereka yang memberikan inisiasi untuk membantu mempromosikan UMKM gitu, masyarakat sekitarnya dia promosiin gitu, dan ternyata dia sangat berterima kasih dengan program ini, karena program ini dia bisa dapat hunian, dan ternyata dia kerja itu pulang pergi dari Bogor ke Jakarta. Jadi dengannya kita memberikan hunian ini sangat membantu dia, jadi bisa ngekos gitu, tinggal di rumah kita, jadi bisa lebih dekat ke lokasi kerjanya dia saat ini dan sebagainya. Jadi begitupun dengan yang penerima saat ini gitu, ternyata memang huniannya kita itu memang sangat dibutuhkan juga loh para inisiator ini. Gitu. Banget ya Kak, jadi nggak cuma berdampak buat orang sedikit doang, tapi bisa jadi banyak orang. Jadi ibaratnya tuh dampak yang bisa menyebar dari orang ini, mungkin dia nyebarin ke followersnya kan, Dikasih info mas. Karena bagi kita yang penting bukan masalah kita berkontribusi besar ya sampai ditahu orang banyak gitu, tapi ketulusannya gitu yang kita lihat gitu, bahwa membuat sesuatu yang kecil mungkin dampaknya juga nggak terlalu besar, tapi at least itu menginspirasi, dan itu seharusnya yang harus banyak dilakukan gitu, kecil-kecil tapi banyak gitu. Ketulusan dan inisiatif dari diri sendiri untuk berkontribusi membantu masyarakat. Ini jadi quotes ya, kalau jadi quotes ya. Ada aturan tertentu nggak kasonya buat mereka yang dapat benefit? Standar aturan, misalnya house rules di rumah kita aja gitu. Tapi kalau untuk kayak mungkin kayak gue kasih ini tapi lu in return apa gitu. Kita enggak sih ya. Nggak ada tuh, kayak misalnya ini gue kasih hunian tapi lu tiap hari lu harus nge-post IG, lu bikin video, lu ngedit apa gitu, nggak ada ya? Enggak sih, paling kayak kita minta mereka untuk sharing aja kayak keseharian mereka di rumah kita
kayak gitu. Tapi ya nggak setiap hari juga, kan mereka ya perlu ngapa-ngapain, perlu ngelanjutin inisiatifnya mereka, kayak gitu kan. Ternyata aku kalau nggak salah ya Kak, itu beneran banyak ngebantu followersnya nggak sih? Wah, keren banget sih. Iya. Iya, kenapa? Iya, jadi karena invoice itu bukan semata-mata feedback dari mereka ya Kak untuk Home for Heroes ini, tapi bisa juga itu kayak tadi Kak ngebantu followers mereka. Siapa tuh memang ada yang belum tahu kita gitu, dan ngerasa kita nih sebagai hunian yang pas, dan program ini sendiri siapa tahu memang mereka tuh bisa jadi tahu ya kan? Nih, apa sih nggak enaknya atau jelek-jeleknya? Bukan jelek-jeleknya sih, atau mungkin sedikit kayak, aduh, ngurus ginian, gak enaknya tuh apa sih? Biasanya kan setelah kita memilih beneficiaries yang kita pilih gitu ya, oh ternyata kita kan pengen mengadakan suatu serah terima kunci unit gitu ya ke teman-teman. Oh tapi ada teman kita yang ternyata lagi di Semeru sana kayak gitu, akhirnya nggak bisa bertemu dengan kita langsung gitu ya. Tapi bagi kita oh ternyata nggak menjadi masalah gitu, dan malah justru wow ternyata dia sampai bantu ke Semeru sana loh gitu. Misalnya masih terus aktif terus gitu ya. Ada salah satu beneficiaries kita ya di tahun lalu ya kayak gitu. Akhirnya kita yang tadi pengen bertatap muka ya gitu kan, karena kita seleksi lewat online, akhirnya tidak bisa seperti itu. Paling ya hal-hal yang kayak gitu ya, yang menjadi hambatan gitu di programnya, tapi ternyata nggak menjadi hambatan gimana banget gitu ya. Pas awal-awal proses mereka apply ke program ini ya, itu tuh kayak banyak juga yang kita temuin gitu, kayak mereka kayak cuman apa motivasi lo apply di program ini? Pengen dapat hunian gratis. Terus gue kan ada pertanyaan juga dong, apa inisiatif sosial yang udah lo lakuin? Gak ada. Gue kayak Kata teman-teman gue baik gitu. Mungkin gitu ya. Kayak gitu, itu sih. Tapi ya maksudnya ada lah segelintir yang kayak begitu. Tapi lebih banyak orang-orang yang justru kayak pas kita baca tuh kayak, oh ada program yang kayak gini, kok kepikiran aja gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi sebelum berakhir gue kayak mau basa-basi dikit deh. Kak Sonya tuh dulu di mana kuliahnya? Di UMN. Tapi Kak Sonya dulu di mana sih? Kebetulan Ilkom ya. Oh, nyambung ya. Nyambung ya. Kalau Kak Siska di mana? Unpad. Jatinangor. Jatinangor. Kayaknya kemarin pernah ya Kak Tenan sini juga ramai gak sih? Iya. Tenan sini loh. Tenan sini tuh ada kemarin siapa sih? Lia ya? Lia, Syafa. Yang bapak-bapak siapa ya? Ari. Oh iya. Tahu nggak Ari? Legend Unpad tuh. Iya. Wah dulu, lu nggak ikut sih. Itu ngobrolnya lama banget. Ayo lagi 2 dong, jam. banyak yang bisa dieksplor. Lagi kali ya? Undang siapa lagi ya? 4 ya? Undang siapa lagi ya? Boleh tuh Kak, yang angkatan-angkatan kasih saya seru sih. Iya, jadul-jadul tuh kayaknya jadul. Jadul dong. UNPAD Jadwal ya kan. Sama gimana gitu, jadul. Oh iya, enggak jadi itu ya. Iya. Enggak masalah, lu kuliah tahun berapa? 2005 aja sih. Kasanya? Lah, UMN baru tuh. UMN tuh baru 2013. Enggak dong. 2010. 2010-an. Lu angkatan pertama. Enggak. Angkatan gue lupa ke berapa. Yang penting bukan pertama. Oh gitu. Tapi memang pas gue di UMN tuh kayak baru banget pindah ke gedungnya sekarang. Yang telur itu. Iya. Ntar kayaknya seru nih, kita nextnya mau ngundang UMN kali ya, atau Unpad part 2 nih. Tunggu nih, janji gue nih kita mengundang Unpad part 2. Ada Kak Siska, nanti kita ajak Kang Ari sama satu lagi siapa ya? Lika. Oh, Lika Tadan Oi. Oh, yang lantai 3 ya? Iya, ntar gue undang Lika. Santai ya Kak. Iya, yang serem deh. Ntar kita undang deh. Kapan program CSR Home for Heroes ini akan dilanjutkan lagi? Kita nggak mau buka rahasia dulu ya, jadi kita bilangnya stay tune aja. Stay tune. Stay tune-nya di mana, Kak? Stay tune-nya di Instagram kita, terus di website kita. Pokoknya follow Instagram aja deh, sama sosial medianya kita yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga, guys. Ini banyak konten-konten menarik ini. Oke, seperti biasa, last but not least, satu harapan
Kak Siska, Kak Sonya, Silika juga untuk Home for Heroes. Habis itu terakhir gue juga mau kasih arah. Kita pengen seterusnya tuh akan terus ada dan berkelanjutan gitu, sehingga kita bisa terus menyebarkan inspirasi yang positif juga gitu ke masyarakat, dan juga mendorong teman-teman juga generasi muda untuk terus yuk kita sama-sama berkontribusi positif ke masyarakat gitu, untuk menciptakan hal-hal yang baik-baik lagi untuk seterusnya gitu. Dan kita dari Home for Heroes akan terus memberikan apresiasi untuk itu. Jadi tetap semangat untuk berbagi dan memberikan hal positif gitu. Kita punya harapan untuk bisa menjadikan program Home for Heroes ini program yang berskala nasional, bisa jadi menggandeng siapapun itu ya, maksudnya untuk bikin program ini besar dan kasih impactnya juga lebih besar lagi gitu. Amin. 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 Mungkin internasional juga butuh ya. Mungkin aku spesifik untuk Gen Z seumuran aku kali ya Kak. Oke. Jadi semoga Home for Heroes ini tuh bisa nimbulin ide-ide baru lagi gitu, tapi dalam hal baik gitu. Karena kalau kita lihat kan mungkin anak-anak seumuran aku nih lagi kreatif banget sih. Bener. Banyak banget ide-ide bagus. Dan jadi semoga nggak cuma hanya di sosmed aja nih, nanti bisa juga kita terjun ke lapangan gitu untuk buat suatu program baik gitu. Oke, penutup dari gue guys. Gue tuh selalu bilang ke orang-orang ya, gue punya moto hidup. Moto hidup gue tuh cuma ada 3. Hidup, belajar, dan mencintai. Jadi berbuat baik tuh bukan sebuah apa ya? Gue berbuat baik karena ada apanya, karena ada kemauannya. Tapi itu harusnya sudah menjadi nafas lu untuk berbuat baik gitu. Gue pengen bilang sih untuk Home for Heroes, makasih kali ya. Terima kasih telah mengapresiasi hal-hal kecil mungkin dan besar juga yang teman-teman mungkin nggak tahu ya, menjadi inspirasi bagi kita semua yang tadinya kita ngerasa, gue bisa ngapain ya gitu, gue punya duit buat apa ya, karena berbuat baik tuh nggak harus pakai tenaga lu kadang gitu. Berbuat baik kadang cuma butuh otak lu, atau mungkin lu cuma pengennya gue duit, gue ngapain ya, berbuat baik gimana ya gitu. Lu bisa memberikan zakat, atau lu bisa nafkahi banyak orang, membantu sesama lu juga gitu. Pesan dari gue, panjang umur kebaikan. Tepuk tangan dong buat para Home for Heroes nih, Siska dan Sonya. Oke, jangan lupa nonton Nongkrong di Rukita. Ini akan ada terus di channelnya Rukita Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya. Follow Instagramnya Rukita juga, dan stay tune aja di link ini juga ya gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di Nongkrong di Rukita episode berikutnya. See you, bye-bye.